Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benediktus Widoro dengan NPM 237599007. Di sini saya akan memberikan pemahaman saya tentang HTML injection. Sebelumnya saya sudah melihat di berbagai channel itu menjelaskan tentang HTML injection. Di sini saya akan menjelaskannya apa yang sudah saya dapatkan dari video yang saya lihat di sini. Mengapa HTML injection ini sangat penting, terutama bagi pengembang website, mahasiswa IT, maupun yang sudah berstatus YouTube sebagai profesional security, yakni untuk memastikan aplikasi mereka itu aman dari eksploitasi. Oke, di sini untuk membahas secara mendalam mengenai konsep dasar dari HTML injection, bagaimana serangan terjadi, kemudian serta dampak seriusnya yang bisa ditimbulkannya. Mari kita akan melihat slide berikutnya. Oke, di sini apa yang kita pelajari? Sini ada 3 poin yang akan kita pelajari atau saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama definisi HTML injection, yaitu pengertian dasar tentang apa itu HTML injection dan mengapa celah ini bisa muncul. Kemudian yang kedua menjelaskan bagaimana mekanisme serangan HTML ini bekerja dari input penyerang hingga eksekusi code dari browser daripada si korban. Dan yang ketiga itu mengulas dampak potensial dari serangan ini, termasuk resiko terhadap data, tampilan sistem, dan reputasi layanan website. Dan di sini yang ketiga, pengertian daripada HTML injection. Di sini HTML injection ini adalah jenis serangan yang terjadi ketika input pengguna ini tidak disaring atau divalidasi dengan benar, dan penyerang itu caranya tuh menyisipkan teks HTML atau JavaScript yang pastinya berbahaya ke dalam form inputan seperti komentar, kemudian pencarian atau form login. Dan jika sistem ini tidak memiliki perlindungan yang memadai, maka kode ini akan disimpan dan ditampilkan kembali di halaman web, dan browser pengguna lain itu akan menganggap itu sebagai bagian dari halaman websitenya dan menjalankan kode tersebut. Dan ini nih bisa mengakibatkan perubahan tampilan, itu menampilkan pesan palsu atau bahkan mencuri informasi sensitif. Kemudian sini mekanisme serangannya. Untuk mekanisme serangan ini bekerja, kita kan lihat alur-alurnya, yakni input pengguna itu penyerang memasukkan teks atau kode jahat, misalnya seperti script JavaScript. Kemudian server rentan, yakni tidak memvalidasi inputan dengan benar, kemudian ini data disimpan ke dalam database. Kemudian di sini akses halaman, yakni saat pengguna lain mengakses halaman, server menampilkan kembali data tersebut yang telah terinfeksi. Dan di sini kode dieksekusi. Browser ini, browser korban terutama, menjalankan kode tersebut seolah itu bagian dari halaman website yang normal. Oke.
Contohnya HTML injection itu seperti yang ada di layar. Scanner itu kolom komentar website tanpa sanitasi input, itu input dan penyerang. Script alert Anda diretas, kemudian hasil pop-up ini Anda diretas muncul di browser setiap pengguna yang melihat komentar tersebut. Jika input Anda tidak disaring, maka akan muncul pop-up seperti itu. Dan oke. Bayangkan saja jika Anda tuh mengelola situs web dengan fitur komentar, dan seseorang itu pengguna khususnya bisa mengirim komentar positif, tapi penyerang itu juga bisa saja mengirimkan komentar seperti Anda diretas itu. Jika si sistem tidak dapat menyaring inputan, maka si script yang penyerang itu kirim, maka itu akan langsung tampil dan dijalankan di browser setiap orang yang membuka halaman tersebut. Dan ya boom, itu HTML injection itu akan berhasil dan sangat mudah dilakukan jika sistem itu tidak aman. Di sini ada resiko dan dampak. Resiko dan dampak di sini: perubahan tampilan defacement situs web atau merusak reputasi, di mana tampilannya web itu bahkan berubah dan merusak. Kemudian pencurian informasi, mencuri cuki sesi dan data sensitif pengguna yang dapat justru dapat berbahaya, apalagi itu menyimpan informasi yakni seperti kata sandi dan lain sebagainya, sehingga dapat penyerang itu dapat membajak akun tersebut. Di sini phishing dan redirect atau mengarahkan korban ke situs palsu atau penipuan seperti phishing, di mana itu si pengguna itu dapat dialihkan ke situs palsu untuk mengambil data login mereka seperti halnya maraknya informasi-informasi seperti berita-berita palsu itu. Kalau kita ingin melihat berita tersebut itu kita harus login menggunakan email dan password. Kalau untuk login dengan Google itu kan hanya mengirimkan memasukkan Google saja, tapi jika mengirimkan email dan password itu otomatis si pengguna yang memasukkan informasi tersebut akan masuk ke database-nya si penyerang, dan data-data mereka akan diambil dan dibajak seperti itu. Dan eksekusi code memungkinkan cross-site scripting atau XSS itu yakni bisa mengarahkan ke serangan yang lebih kompleks jika semuanya itu inputan itu tidak divalidasi dengan benar. Kemudian di sini poin penting yang harus diingat, HTML injection yakni terjadi itu karena tidak divalidasi atau disanitasi dengan benar. Dan di sini penyebab utama ini input pengguna tidak divalidasi atau disanitasi. Kemudian dampak seriusnya defacement, pencurian data, serangan XSS, harus kunci, validasi dan sanitasi input secara ketat. Serangan ini juga mudah dilakukan dengan dampak yang besar. Solusi utama itu yakni validasi dan sanitasi input secara menyeluruh baik di sisi klien maupun di server, dan jangan pernah menganggap inputan ini atau input pengguna ini aman secara default atau secara bawaannya. Cukup segitu saja penjelasan dari saya. Nantikan juga video-video selanjutnya yang akan saya berikan.
sebelum saya mengakhiri video atau penjelasan tentang HTML injection menurut saya akan memberikan kesimpulan dari video yang telah saya buat ini, yakni HTML injection ini adalah celah keamanan yang sangat klasik atau sangat kuno bisa dibilang, yakni masih bisa banyak ditemukan, tetapi serangan ini memungkinkan juga penyerang itu menyisipkan kode berbahaya yang bisa berdampak pada tampilan, keamanan, dan data si pengguna. Dan solusi yang efektif itu selalu validasi dan sanitasi input pengguna. Kemudian keamanan aplikasi dimulai itu dari kebiasaan kecil, termasuk cara kita menangani input dari pengguna. Ya, kurang lebihnya seperti itulah kesimpulan pada video kali ini. Oke, terima kasih. Jika Anda suka dengan video saya, mohon berikan like, kemudian share dan subscribe untuk konten-konten lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan perihal HTML injection atau ingin membahas video lainnya, maka boleh Anda berikan di kolom komentar dan nanti saya akan coba ekspor yang lainnya. Oke, terima kasih.